Balik lagi bareng sama kita duo AHA, Aji Hendy, bukan Natal Halilintar. Mantap. Mantap. Udah nemu gue, baru lagi. Kaget saya. Iya kaget. Gila, gimana kabar nih sobat-sobat yang ada di rumah? Tetap sehat, tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Semoga gak bosan-bosan sama kita ya. Oh, gak boleh dong. Mana sih lu? Oh iya, gak boleh. Lu awas lu bosan sama kita lu. Kalau bosen, ya apa? udah. Ya udah, mau diapain lagi? Bener Mau juga. ngapain? Ini ngapain nih kita jauh-jauhan nih? Loh, kan kelihatan ada 2 bangku kosong. Wow, ada 2 bangku kosong. Artinya wow. Nggak ada orang. Iya bener, emang gak ada orang ya, bener juga Kan sih. kosong. Cuman gak gitu, karena kita akan kedatangan 2 orang tamu spesial yang kita akan ngomong di sini, bukan narasumber sembarangan. Ya, bener, luar biasa. Iya. Kali ini gue udah tahu guys. Iya. Apa itu? Bintang tamunya. Oh iya. Kalau minggu kemarin kan gue nggak tahu. Iya bener. Episode lalu gue nggak tahu. Emang kita mau ngomongin apa sih? Apa ya? Kayaknya sih ngomongin ngartis di gereja kayaknya enak, Dendi. Ngartis? Iya. Apa sih maksudnya ngartis? Maksudnya tuh gini loh, Di. Kebutuhan manusia itu kan, anjir langsung serius gue. Gak apa-apa sih, sekali-sekali gue serius. Oh iya, oke. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan makan, Primer. pakaian, iya premier, Papan. Premier. Sandang, Oke, pangan, Premier. papan. Nah, Terus ada yang biasa juga ya? Iya, kayak XX1. enggak gitu. Itu Premier anjir. Iya. Makanya tadi gue salah sebut. Udah gue ralat dibelokin lagi sama lu. Salah lagi. Iya, jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya ada yang paling tinggi, setahu gue tuh kebutuhan eksistensi diri. Nah, itu ada ya kebutuhan eksistensi diri? Ada, beneran. Ini beneran ada gitu. Semoga gua nggak salah ya. Oke. Semoga nanti kita datangkan ahlinya. Iya, Mantap iya. jiwa. Nanti kita tanya. Jadi karena kebutuhan eksistensi diri itu orang tuh kadang-kadang nggak punya ruang, untuk mengeksistensikan dirinya, buat ngartis, biar diakuin orang lain, biar dilihat orang lain. Nah, Banji tampil ya. Nah, banci tampil, betul banci tampil. Nah, dari situ kalau gua ngelihatnya, karena di gereja ini juga orangnya macam-macam, kebutuhannya juga macam-macam. Nah, ada tuh beberapa orang, ada beberapa oknum, asik oknum. Wah, siapa ya? Gua nggak tahu, gua nggak asal tahu. sebut aja. Oke, ini dia profil orangnya. Nggak ada. Gak ada. Oh, nggak ada. Oke, Lu lanjut. sembarangan lu. Ya kali lu mau masukin. Enggak ada. Nggak ada profil orangnya. Jadi yang gua lihat, jadi kayak gereja itu jadikan satu wadah untuk dia eksistensi diri. Nah, sebenarnya tuh dari situ tuh kayaknya kita enak deh ngomongin ngartis di gereja. Jadi gereja tuh jadi wadah eksistensi diri gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, Andi, itu gimana tuh kalau misalnya ada orang yang ngartis di gereja, sok ngartis di gereja? Oh, sok ngartis. Iya. Oke, kita sebutnya sok ngartis ya. Sok ngartis ya, benar ya. Iya, sok ngartis. Gimana ya? Jangan-jangan lu lagi. I am an artist, man. I'm sorry, man, to say that. Bentar lu, sorry. Saya lupa nge-silent handphone. Aduh, lu ngejatuhin mood gue lu. Ya maaf. Ibu. Ya, kalau menurut gue sih, kalau sok ngartis di gereja itu ada sesuatu yang salah sih, kalau menurut gue. Karena segala sesuatu yang ada di gereja itu basicnya adalah pelayanan, ya nggak sih. Jadi lu nggak bisa mencari sebuah keuntungan dari di saat lu melayani gitu. Kadang cari keuntungan dalam artian uang ya, nggak ada. Iya, tapi fame. Iya sih. That's tapi banyak yang begitu. Gereja-gereja lain yang maksudnya di luar kita mungkin gitu kan ada. Ya banyak. Iya, pasti. Makanya itu. kita kan mau ngomongin mereka. Iya mereka. Enggak. Kita mau membahas yang jadi keresahan kita aja. Iya, makanya itu karena di gereja kita juga sih. Iya. Dan di gereja kita pun mungkin ada beberapa. Iya, bisa jadi lu. Kan iya, lu kan bisa jadi lu juga dong.
Iya bisa juga, tapi kan kalau gue nggak punya cita-cita jadi udah, artis. saya kok jadi nyolot sih lu. Ampun. Ampun. Dia nyolot. Kalah tua gua. Gimana sih lu? Kalau lu kan ada cita-cita yang sampai sekarang belum terwujud, jadi artis cilik, ya kan? Udah kagak bisa, Pak. Udah kegedean. Ya kali lu masih nguber kan, gua nggak tahu. Tapi benar juga, iya. Ya, Saya mau enggak? jadi artis cilik. Iya, menurut lu gimana kayak gitu? Wih, apa? Jadi sendiri dia. Jatuh. Wow. Konten baru. Konten baru. Ya, kayaknya kalau kita berdua doang ngebahas ini nggak enak. Iya. Makanya Kurang banget. kita panggil siapa duluan nih? Wih, panggil siapa ya? Artisnya dulu kali ya? Artis. Iya, ya kan kita tahu ada artis di gereja Oh, kita. artis belakangan. Gestar. Biasanya gestar belakangan. Oh iya, oke. Siapa dong? Siapa Narasumber dulu. Ahlinya dulu. Emang apa sih narasumber yang mana sih? Gue kagak tahu. Ini ada 2 orang nih tuh Oke. di depan Siapa kita lo? nih. Dia dulu nih. Dia dulu. Dia dulu apa Dia gimana? dulu apa dia dulu terserah. Dia aja. Yang ini. Iya. Oke, kita panggil. Mana ya artisnya? Tahu nih, lama nih. Muter aja lama banget. Oh, ini dia. Oh ini. Oh. Lu, Pak. Coba. Iya, artisnya dia. Cek. Ya, iya. Dia kan artis. Gua kira siapa lagi gitu. Bukan. Cewek kek. Cewek lagi lu. Saya juga pengen punya konten. Oh iya. Jadi makanya saya pengen. Ya. Oke, ini dia Oke, guys, Bapak. Oh enggak, dead producer. Iya. Papa producer, Bapak producer. Dead producer. Dead producer. Bisa produser mati dong. Bukan dead itu ya. Waduh. Jangan dong. Belum mau. Dedi. Oke. Nah. Masuk ke topik. Tapi bentar. Apa tuh? Ini cukup diapresiasi ya. Tanpa bahan kalian berdua udah mulai kurang ajar. lancar nih. Kurang ajar. Udah mulai lancar nih. Sampai copot ini sih. Pinjam dulu ya. Ini pakaiannya calon ya. Gila, gue di artis rating cilik loh. sini. Tanpa bahan, tanpa apa udah mulai lancar. Artis cilik loh dia. Namanya gitu kan, progres Pak. Oh, iya, progres. Iya Oke. Iya, saya senang, Oke. saya senang ini. Oke. Tadi gimana? Jadi banyak di gereja kita kan nggak banyak sih Pak, sebenarnya. berisik banget ya Pak. Sorry. Bapak keluar aja. Ganti aja. Kok saya jadi kikuk? Oh ya udah gimana? Berisik Ya. banget. Jadi ada beberapa orang di gereja kita nih. Ya. Ya nggak di gereja kita doang sebenarnya, banyak gereja juga gitu. Iya. Nah, yang menggunakan gereja sebagai tempat buat eksistensi diri, ngartis. Iya. Nah, menurut lo gimana nih? Oh iya. Oke nggak ngartis di gereja? Iya. Atau tanggapan lo gimana? Atau malah lu nya ngartis di sini? Secara lu kan punya talenta yang Amin. luar biasa. Betul. Ya, kan? Amin. Ya, kalau lu gimana? Enggak, kalau gue sih istilah ngartis sebenarnya itu lebih ke sama sih, setuju sih, eksistensi sih. Saya bingung tiba-tiba. Enggak, sebenarnya ngartis tuh lebih ke ketika lu sudah menunjukkan talenta lu di sini, kemudian diapresiasi, akhirnya jadi candu gitu loh. Ketika lu sudah diapresiasi berapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya jadi candu. Makin lama kayak, kayaknya gue paling ini deh di sini deh. Gitu. Tapi Pak kan ya namanya tugas nih, misalkan tugas di gereja nih, emang udah tugasnya begitu, terus dia ngasih yang bagus, ya wajar dong. Maksudnya kalau dapat apresiasi segala macam ya emang udah gitu. Tapi kadang atau gini, memang dia dari awalnya apa? Iya. emang pengen terkenal. Nah itu yang salah sih kalau menurut gue. Menurut lu, Iya. berarti kalau yang udah menampilkan yang terbaik terus dapat apresiasi yang bagus, terus dia sok ngartis, masih Itu masih sah saja menurut lo? nggak tahu sih gue. Itu ntar kita tanya sama pakarnya aja. Oh iya. Pakarnya Pak, ini lebih kabel gue gunting dah. Sorry. Pak, itu kabel lu yang ini geser ke sini. Taruh mana sih? Ini. Ini buat apa sih? Oh ini dari tadi kerusak-kerusuk. Oh, sorry. Mau diulang lagi nggak? Kan enak nih. Nggak usah. Coba tes. Tes. Halo. Nah, ya macam itu. Kalau yang artis sebenarnya sih gue mau sharing dikit sih kalau masalah ngartis. Nah, Sebenarnya Boleh. Kalau pengalaman lu Keluarin gimana? aja, Pak. pengalaman gue ya, gue sebenarnya gue denial untuk gue ngartis di gereja. Berarti lu ngartis. Secara gue nggak sadar gue ngartis.
Contoh. Secara nggak sadar. Contoh ya. Ya, coba contoh. Contoh adalah kayak gini nih, bikin konten. Gue ngeliat kok kayak asik nih. Terus lo pengen kelihatan gitu. Terus bukan pengen kelihatan, gue pengen Makanya lu nyoba. join sini. Oh, lu mau ngerti sini sekarang berarti. Nah, ini gue denial nih. Gua ngerasa, Contoh langsung ya. Iya, ini gue lagi denial nih kayaknya ya. Coba ntar kita tanya aja pakar satu lagi. Iya. Oke. Siapa sih pakar satu lagi? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya gue kadang suka ngerasa kok kayaknya gue ngartis ya, kalau sampai rumah tuh gue suka ngerasa kayaknya gue ngartis, cuman mikir-mikir kayaknya enggak deh. Gitu sih. Cuman fenomena ngartis ini menjadi sorry. Tangan nggak bisa diem ya. Cuman fenomena ngartis ini kalau di gereja menurut gue bisa positif, bisa negatif. Positifnya apa menurut lo? Positifnya adalah kita bisa ngeluarin kreatif kita, totalitas Potensi ya, kita, potensi bisa keluar kita jor-joran tuh. Kesannya adalah lu sama A sama B misalnya saingan, cuman dalam hal yang positif. Bagus-bagusan lah. Kolaborasi lah. Bisa kolaborasi Ya kan? gitu Nah. akhirnya. Negatif. Kalau bukan kolaborasi apa sih satunya? Temenan. Terus apa? Kompetisi. Kompetisi. Nah, kalau kompetisi sebenarnya menurut lu gimana? Iya sih. Kan misal gini nih, misal ya. Contoh lainnya nih, misalkan gua sama Andy. anak-anak baru, iya. bisa gitu ya. Anak-anak baru karena gua ngelihatnya misalkan ini anak-anak lucu-lucu nih, deketin bisa nih. Ya, bisa masuk nih, misal. Nah, Masuk ke mana? Waduh. Masuk circle-nya kan? Masuk Iya. circle, benar. Nah, Saya terus mancing. Sorry. karena lu pemuda senior gitu kan, gue jadi ngerasa karena lu ngelihatnya gue bersama dengan anak-anak muda ini, wah kayaknya asik ya, gitu kan. Terus lu jiwa kompetisi lu jadi tinggi kan, lu jadi pengen menyaingi gue. Padahal sebenarnya gue bersama peer group gue nggak ada tujuan ke situ. Nah itu negatifnya dari artis itu kalau menurut gue ya. Iya. Karena terlalu berpikir bersaingan, akhirnya kompetisi kayak gini. Malah kalau udah kompetisi kan udah repot kan. Namanya juga kompetisi kan, ada menang ada kalah kan. Ya itu akhirnya ntar dijelasin sama pakar. Oh, berarti maksudnya di sini adalah ngartisnya itu dia Lebih pengen nunjukin lah. berpelayanan tapi ingin disorot. Inginnya disorot tujuannya ya, bukan ke pelayanannya. Enggak. Tapi menurut gue ya, ngartis di sini tuh maksudnya dengan segala macam keartisannya gitu. Jadi kayak misalkan nih dia ngerasa gue dibutuhin, kayak gue nih, misalnya gue ngerasa dibutuhin, gitu kan. Ji tolong dong, ini, terus guanya jadi sosokan gitu, kayak gue nggak bisa nih, gue lagi sibuk, atau ya udah boleh, cuman tolong ya, siapin orang buat bantuin gue, kalau nggak ada yang bantuin gue nggak mau. Bisa kayak gitu. Lu ngomongin gue ya? Ini artis. Kayak berasa diomongin gue. Oh enggak. Kita kan gitu juga. Kita enggak. Kita kan bicara secara keseluruhan general ya, general. Benar. Tapi kalau studi kasusnya adalah misalnya lu ditunjuk nih jadi panitia, cuman lu kasih ridersnya banyak, syarat-syaratnya banyak. Itu menurut lu termasuk artis? Kalau kayak gitu? Kalau gue enggak. Kalau gua abu-abu tuh. Iya abu-abu juga sih. Gue juga abu-abu. Soalnya di satu sisi ketika lu jadi bagian panitia kan lu harus nyaman kan? Iya. Benar. Berarti itu ngartis, enggak kan? Enggak juga sih. Enggak, susah juga sih. Iya sih. Iya kali ya. Kita panggil aja lah. Kita panggil aja lah pakarnya. Boleh. Oke. Siapa sih? Emang pakarnya siapa sih? Ya. Gimana sih lu? Kita rehat dulu sejenak. Bapak Karni. Bapak Karni. Oke. Oke, kembali lagi. Waduh. Sorry. Pegang lagi. Apa. Berasakan nih Ilyas. Iya. Sebelum kita panggil sebelumnya Nun, saya mau minta maaf dulu boleh? Buat apaan, Pak? Buat apa? Saya minta maaf di episode perdana kemarin. Sumanti dong. Aduh, nuhun nih Mas, bukan saya yang mancing nih. Oke. Dari Kita panggil aja kalau gitu. Oh, ini udah langsung manggil Itu apa tamunya? sih? Udah. Ini minta maafnya gitu doang.
Langsung aja minta maaf lo. Perdana Sumanti kita panggil. Nggak ada kan? Nggak ada dong. Maaf nih Mas, biar share ratingnya naik. Sorry. Maaf Mas Dana. Maaf ya Mas. We love you Mas Dana. Salam buat Timi di rumah. Sama kami ini juga. Ayo serius lah. Ini manggil siapa sih? Kita mau ngundang siapa nih? Ini Atau mau udah langsung manggil spesial aja? banget sih kayaknya nih. Spesial dong. Pakar nih. Dokter enggak bukan. Dokter ya. Belum kayaknya. Udah dokter. Undang dokter kita. Dokter dong. Oke. Kita panggil Dokter Boyke. Bapak gua dong. Boy ke Sumarandak dong. Bukan dong. Om anak yang duluan Om ya. Sorry. Anak yang duluan Om. Roy ke itu. Aduh. Andy Bapak. tadi tidak ngomong seperti itu harusnya. Sorry. Tapi kalau saya kalau nonton atau denger sih jangan lah ya. Lu yang mancing lu Yan, sumpah bukan gua. Ayo. Udah. Perlu gue jadi Dokter takut. Boyke. Kami Dokter Boyke. Dokter. Kita panggil. Oh saya headsetnya saya kasih itu deh. Oh iya. Sumpah. Ini Dokter Boyke ada yang mau konsul, tidak jadi bergairah. Langsung lemah. Tapi sebelumnya gue seneng sih. Kenapa? Bang Roli apa kabar Bang Roli? Tes. Masuk. Bang Roli. Udah lama gak ketemu Bang Roli. Tapi Bang Roli udah lama beneran kita gak ketemu Bang Roli. Iya benar. Nanti kita undang Bang Roli. Oke. Lanjut. Coba tes dulu. Tes dulu dong. Tes. Ada nggak suaranya? Ada. Oke. Masuk, mantap. Mantap. Udah berasa jadi artis nih saya. Baru Oke. kita mau nanya lu udah ngomong berasa jadi artis. Berarti lu ngerasa diri lu artis dong. Sebelumnya kita jelasin dulu. Jadi teman-teman, si Pascal ini adalah pakar. Kenapa? Iya. Karena dia ini adalah SPSI, benar nggak? SPSI. SPSI ya? Iya. Sarjana Psikotropika. Bahaya. Mohon maaf. Boleh ditanya-tanya. Psikolog ya? Psikolog. Beliau adalah sarjana psikolog di Universitas Kristen Krida Wacana. Woi, lu bisa masuk Kristen lu? Itu tolong dikatanya iklan. Enggak apa-apa. Nongol di Iya, YouTube. psikolog. Lulus kapan? Baru? Oh, sarjana baru. Oke, enggak 5 apa-apa. menit yang lalu. Kita tes ilmunya dia. Iya. Oh iya. Oke. Gue mau nanya tadi tuh dari awal tuh yang Aji ngomong kan di awal kebutuhan manusia. Iya. Itu benar dipelajarin di psikolog. Ya segala sesuatu yang berhubungan tentang manusia pasti kita pelajarin. Siap, benar juga sih. Tapi masalahnya yang itu yang eksistensi. Iya, eksistensi. Terhadap Kalau maksudnya gimana nih nanya eksistensi? Bener nggak itu? Itu Jadi kebutuhan itu manusia. apakah Ya, kebutuhan? Kebutuhan manusia, salah satu kebutuhan manusia. Jadi kalau misalnya orang-orang kan kayak orang-orang awam itu bilang kebutuhan tuh sandang, papan, pangan, ya gitu ya. Nah kalau di psikologi ya kita nggak cuman bahas itu doang gitu loh. Kita bahas kayak ya yang tadi dibilang eksistensi diri, terus kayak self esteem dan kawan-kawannya lah. Oh, bener kan gua? itu. Ya pokoknya masih dibahas-bahas gitulah. Bener kan gua? Itu dalam alam bawah sadar manusia tuh dia mau eksistensi sebenarnya. Ya namanya kebutuhan, Oh ya kebutuhan. kebutuhan ya gimana ya? Sadar nggak sadar? Kayak lu butuh makan, kayak lu butuh apa. Tapi seringkali Itu kan kebutuhan primer. Nah ini, kalau orang awam kan rata-rata bilang, itu kebutuhan primer cuma kayak makan, minum gitu-gitu. Iya kan, Tapi papan, sandang, pangan. nah, Itu dari SD juga itu diajarin kalau gitu. misalnya itu kalau misalnya yang selama ini dipelajarin gitu kan. Tapi yang namanya kita manusia nggak cuma soal fisik doang gitu loh. Ada hal-hal lain yang menunjang diri kita sebagai manusia gitu loh. Kalau misalnya cuma sekedar ngomongin fisik doang, apa bedanya kita sama binatang gitu kan? Ada lah. Nah sekarang gini, kalau misalnya lu cuman Gak ada harganya nih orang. Langsung patah. aduh. Oke. Nah kalau misalnya kita manusia kan kita ngomongnya macam-macam gitu kan ya. Kayak lu nggak bisa cuman kayak ngomong makan, pakaian atau mungkin lu tempat tinggal. Pascal ditahan-tahan mau ngomong sesuatu. Ngomongin aja kalau nggak apa-apa. Kita santai. Konten ini terlalu sopan ya. Iya. Nggak apa-apa. Buat Pascal terlalu sopan. Ini terlalu sopan. Takut ya. Ya begitulah kira-kira. Ya oke. Kita nggak usah ngomongin
kebutuhan manusia yang macam-macam. Yang kita bahas cuman masalah eksistensi diri. Iya. Nah, kalau kita tadi sepakat menyebutnya ngartis. Bener. Sepakat dulu nggak Tapi nih disebut menurut artis? gua Ya, mah kalau- bukan artis sih, Apa tuh? nyelep. Karena kalau artis Enggak. Nyelep tuh gini. itu ngelem. Jauh. Jauh, Pak. Gue pikir yang ada di baliho-baliho itu nyelep. Apa tuh? Hah? Itu apa? Hah? Apa? Nyalek. Waduh, jauh banget, Pak. Nih gue dikit nih. Nyelep mah kalau mata lu bintitan kasih nyelep tuh. Salah. Iya, nyelep. Oh tadi nyelep. Iya. Nyalep. Iya, karena Oke. menurut gue dari meaningnya sendiri kan artis itu adalah penggiat seni ya. Betul. Jadi bukan ngartis sih. Jadi kan kita lebih kayak kalau ngartis tuh pengen ngambil fame-nya ya. Jadi kayak ke celebrity. Jadi nyelep. Iya nggak sih? Nggak ya? Oke. Benar. Benar, Ada benar. ada benarnya juga. Cuman lebih famous. Ya udah deh, Ngartis. ngartis aja dah. Iya biar gampang lah, artis, ngartis. Ya. Iya. Oke. Itulah tadi Kal, maksudnya untuk ngartis di gereja itu berarti bukan ngartis di gereja sih, maksudnya untuk orang yang eksistensi dia kan nggak sadar nih. Yang artis di gereja. Dia butuh eksistensi, butuh pengakuan, akhirnya masuk ke ranah yang sebenarnya ini pelayanan yang harus ikhlas lah gitu lah. Yang nggak harus, lu nggak boleh nyari eksistensi, nyari apa? Gitu nggak sih? Harusnya di gereja nggak boleh nyari itu kan? Iya, Harusnya kan? Atau saya salah? Nah, Iya, benar kalau sih, menurut menurut pandangan gua lu gitu gimana? Nah, itu sebagai lulusan Universitas Kristen. Ya ampun. Kristen apa? Udahlah, nggak usah dibahas. Oh Krida, doang beda. mahasiswanya ini Krida. Kalau dia salah ngomong, keluarin aja. Udah keluar. Dia Udah lulus. muridnya GKI berarti. Grida punya GKI kan? Iya, punya GKI. Nah iya itu berarti pas nih. Pas nih. Oke. Dulu gimana tuh Kal? Salah. Kalau kayak ngartis atau nyelep atau apapun sebutannya, dan kalau mau dikaitin sama seorang mau nyari kayak eksistensi diri. Kalau menurut gua, kalau kita bicara soal pelayanan di gereja ya, normanya kan emang lu harusnya kalau gereja itu fokus melayani Tuhan, nggak nyari pujian manusia gitu kan, itu idealnya. Tapi yang namanya kita masih manusia, ya itu gue bilang tadi, kalau bicara soal kebutuhan pasti ada gitu loh. Secara nggak sadar. Secara tidak sadar, karena namanya butuh gitu kan. Mungkin dia kenapa bisa ke bawah-bawah ke gereja, mungkin dia tidak mendapatkan hal itu di tempat lain. Tapi ketika masuk ke gereja, dia menemukan mungkin, bakat gue mungkin, kalau misalnya tadi ada salah satu contoh gitu kan, bakat gue mulai dihargain di sini. Betul. Dari situ dia baru, ya dari apresiasi itu mungkin dia menemukan, emang gue begini gitu. Tapi kalau pertanyaan gua, berarti ini konteksnya beda dengan artis rohani ya? Penyanyi rohani yang misalnya dia tampil di gereja. Ya itu kan Beda. nyanyi gitu. Beda ya. Beda. Maksud gua bukan ke arah situ justru. Lebih ke arah kayak kita gini nih misalnya. Ya kan? Siapa tahu nih, kita nggak tahu nih. Kita bikin podcast begini Sebenarnya pengen artis. iya. Bisa jadi. Itu atau Bisa jadi. dari Selamat. dari yang gereja lain mungkin ngelihat kita gitu kan, terus kita dijadikan host lagi di tempatnya dia, kita nggak tahu, terus kita jadi banyak maunya. Oh iya benar. Gua harus dijemput pakai mobil Alphard. Riders. Kan bisa jadi. Standar Kita- mic-nya harus kayak gimana? Iya. Tuh. Sound systemnya juga. Nah, kayak gitu-gitu kan. Benar sih. Berarti emang kalau secara tidak sadar untuk lu mengeksistensikan diri lu itu masih wajar. Ya bahkan kalau misalnya secara sadar pun, kalau kita bicara lu masih manusia, ya masih wajar. Oh, masih wajar. Masih wajar. Sekarang gini, ya namanya lu butuh, itu kebutuhan lu. Enggak, gua nggak butuh. Yakin? Gimana? Artis cilik? Siapa yang pengen jadi artis cilik di sini? Kita semua. Saya juga sih. Sempat. Apalagi Masih bapak saya yang kejar. itu tuh, bapak Oh, itu iya. mau jadi artis cilik. Iya, saya masih kejar sampai sekarang. Iya. Bapak sadar umur. Tapi kalau kasusnya kayak gini Kal, misalnya nih, nggak usah deh, Hendy lah misalnya, Hendy atau Aji lah. Ya, oke. Enggak. Oke. Contoh. Ini contoh real case ya. Ini real case nih gue, maksud gue ini real case. Setiap nggak bercanda. Paskah ketika ada drama Tuhan Yesus,
pasti hubungin mereka berdua nih. Oh iya juga ya. Iya kan? Iya, Contohnya mereka berdua artis nggak? Ya kalau misal gitu. itu kalau misalnya pandangan orang mereka artis gereja ya bisa aja. Oh, gue ngerti. Berarti ngartis itu dalam diri sendiri, bukan pandangan orang ke yang kita. nggak Oh iya, selalu, benar. nggak selalu pandangan orang lain gitu. Oh. Tapi Jadi kalau pandangan orang lain nggak apa-apa dong. Misalkan gini nih, Pascal dianggap artis di GKI Jati Asih. Ya, itu kan kata orang kan? Iya, nggak apa-apa dong berarti. Ya nggak masalah. Tapi kalau Pascal memproklamasikan gue bahwa dirinya, gue yang nggak ada gue. nah, kayak gitu. Kan banyak tuh di gereja-gereja lain juga. Gue rasa banyak yang ada orang-orang yang kayak begitu. Iya, kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya lu bicara di gereja, lu mau lu secara bangga gitu, gue di sini pengen show off nih, pengen apa ya? Balik lagi, lu kesini kan kita semua tujuannya untuk melayani gitu kan. Kalau misalnya lu ujung-ujungnya malah pengen show off doang gitu, pengen apa? Pengen terkenal, pengen, dan itu mengesampingkan tujuan utama lu ke gereja ya itu menurut gue ya nggak bisa juga. Jadi nggak ini ya, jadi nggak sesuai sama tujuan awal. Gini, bedakan sama hilaf ya. Kalau misalnya hilaf yang tadi gue bilang hilaf, iya saya sering hilaf. Iya mungkin ada gitu yang hilaf gitu. Ini sekali lagi gue bilang eksistensi diri. Kalau misalnya dikaitin sama artis, kita bicara eksistensi diri itu kan emang kayak kebutuhan gitu loh dalam diri, dan itu memang masuk hierarki kebutuhan. Nah, tapi kalau ketika kita di gereja kan ada norma-normanya kan. Lu kalau di Alkitab bilang lu kalau misalnya ngelayanin kayak apa itu lu harus menunjukkan bahwa lu emang fokus melayani buat Tuhan. Tapi yang namanya sekali lagi kita masih manusia, kita kadang-kala perlu hal itu, kita perlu di-appreciate, perlu dianggap, perlu apa. Itu kalau misalnya itu dijadikan dorongan untuk kita semakin bagus melayani untuk Tuhan ya it's okay, masih it's nggak masalah itu loh. Kalau bahasa Indonesia aja nggak usah. Ya susah. nggak usah. Kan biar kayak artis-artis gitu loh. Ini namanya juga lagi tema ngartis. Iya. Betul nggak Bareng? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. It's okay, man. Jadi menurut lo ya, ini menurut lo. Jadi menurut lo kita boleh nih bangga terhadap diri kita sendiri. Boleh. Tapi tidak apa sih namanya? Tidak membanggakan diri sendiri. Kalau nggak ada gue, nggak akan jadi kayak gitu. Iya. Kalau di gereja gitu, menurut lo ya? Kalau menurut gue kayak gitu. Oke. Kalau menurut lo sendiri gimana, Mas? Apa tuh? Itu kalau misalkan dari sisi artis yang lo tangkep, terus dengan pembicaraan tadi sama Pascal, apakah sudah ada insight baru? Kalau menurut gue dan apa yang gue tangkap dari Pascal, jadinya ngartis di gereja itu kalau buat gue sih sah-sah aja. Ngartis ingin dilihat gitu kan, nggak apa-apa. Ingin dilihat tuh nggak apa-apa gitu kan, karena perwujudan eksistensi diri tadi gitu kan. Cuman yang mungkin buat gue bermasalahnya jadi ketika orang yang melihat bahwa orang yang artis itu tujuannya udah bukan pelayanan lagi, tapi lebih jadi ke tujuan pribadi. Cari perhatian. Iya. Nah, cari perhatian yang berlebih pun buat gue ya nggak, apaan sih gitu. Iya benar juga. Kalau menurut lo Yan? Kalau menurut gue sih ngartis di gereja tuh masih pro dan kontra sih kalau gue ya. Soalnya menurut gue ngartis tuh apa? Masih butuh sisi ngartis itu loh buat ngeluarin ide kreatif. Contohnya kayak gimana tuh contohnya? Kalau menurut lo? Kalau gue ya, maksudnya gue kayaknya pernah ngartis, cuman kan ya lu tau kan gue udah sepeda. Kalau gue tuh mungkin sisi kalau gue main musik gitu ya. Kalau gue ngelihat Hendy aransemennya lebih oke, gue terpacu buat aku kayaknya bisa nih gitu loh, buat lebih dari Hendy gitu loh. Soalnya gue mungkin ngelihat Hendy ketika aransemennya bagus, mood jemaat
nyanyi dan apanya gede, gue terpacu nih kayak. Oh gitu. Jangan gitu Pak, ntar saya ngartis nih. Saya terpacu untuk jadi artis. Gue langsung, waduh. Ngartis. Oh langsung gitu. Lebih, gitu loh. Oh terpacu. Berarti motivasi dong, bagus dong. Jadi motivasi. Iya. Bagus. berarti Menurut gue. Terus oke. Cuman kalau sebenarnya pertanyaan gue sih buat kita bareng-bareng sih. Sebenarnya kalau masalah yang tadi lu statement lu apa sih Ji? Gue sampai lupa lagi. Dari statement lu soalnya. Yang mana? Yang tadi barusan. Yang eksistensi deh kalau nggak salah. Yang mana banyak? Ya pokoknya kalau menurut ini deh pokoknya. Kalau tujuannya udah beda. Oh iya. Oh iya itu. Misalnya nih kan kasusnya langsung aja deh kasusnya deh. Misalnya contohnya gue udah terlalu lama di pemuda nih misalnya. Kita udah terlalu muda. Enggak, gue enggak. Oh iya enggak ya? Enggak lah. Oh ya Aji baru naik dari remaja. Mau ke sekolah minggu. Turun dong. Nah, misalnya kita udah terlalu lama gitu di pengurus. Pada akhirnya kita harus turun dong. Ya. Ya betul. Regenerasi penting kan. Ya. Kemudian kita ngelihat adik-adik kita atau teman-teman kita yang baru jadi pengurus, akhirnya bikin program tuh A B C D. Sepanjang waktu akhirnya kita ngelihat kok begini sih pemuda sekarang. Misalnya contohnya. Ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti Lu ngartis kalau menurut gua kalau kayak Kalau gitu. kayak gitu kan? Iya, karena lu ngerasa diri lu lebih hebat, tapi lu tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi atau tidak membagi ilmu lu kepada mereka. Jadi menurut gua itu ngartis. Gue sih gitu. Kadang. Nggak apa-apa. Nggak apa. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya, Yang penting jadi kedepannya. pembelajaran. Makanya kita ngomongin aja dulu nih. Iya. Masuk. Kita ngomongin aja dulu nih biar kedepannya tuh lebih baik lagi. Lebih baik. Iya, betul. kan? Betul. Enggak takutnya ada yang tersinggung. Oh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada yang Kan tersinggung. kita nggak ngomongin. Kalau mereka terasa ya udah. Gue maksudnya tersinggung dengan gua dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh itu udah lalu juga. Nah, kalau saya yang tersinggung gimana? Waduh. Oke. Siapa yang tersinggung? Anda? Kalau Nggak mungkin lah. Ya pokoknya kalau ada yang sebelum tersinggung saya minta maaf. Ya. Terkhususnya Mas Dana saya minta maaf. Kenapa lu bawa lagi? Balik lagi. Oke, kalau lu Kal, menurut lu dari ini Taruh. apa? Nah, oke. Oh iya, mungkin disentuh. iya. Oke, yang tadi. Kalau yang mana tadi? Oh, yang artis tadi. Oh ya. Fenomena artis di gereja ini. Kalau gua sih melihatnya karena ngartis atau enggaknya itu kan tergantung orang ya pendapat ya. Ada yang mungkin bilang ini anak artis ngartis gitu, ada yang bilang enggak gitu. Kalau gua secara pribadi masih menganggapnya abu-abu gitu. Gua gak bisa ngejudge lu ngartis atau enggak karena pengertian artis sendiri juga tiap orang beda-beda itu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang kayak contoh kasus yang tadi lu bilang itu itu menurut gua ya banyak orang sih kayak ngerasa dibutuhin. Karena udah ngerasa dibutuhin, ngerasa udah sering banget bekerja di bidang itu, terus ngelihat ada sesuatu yang baru kok beda, kok ada yang lain, kok nggak nerusin program gua, ya itu wajar sih. Dan itu secara nggak sadar mungkin orang ya. Iya, itu secara saya nggak sadar ngomong di sini nih. Nah, kalau sadar gimana? Kalau sadar malah bagus. Ini saya sadar. Kenapa? Kalau misalnya lu sadar nih akan kesalahan lu, ya lu sebaiknya lu ada kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Bahas. Terima kasih. Bapak bisa aja. Ya nih, kalau kan Pascal udah nih. Terus menurut Christian juga udah, menurut Aji udah. Nah, kalau menurut Hendy gimana? Ini kagak ada yang nanya gua. Orang mulu nanya kek, gua juga mau ditanya kali. Gimana? Kalau lu gimana nih? Menurut lu gimana Sul? Udah bete gua. Gimana? Artis ngambek artis. Enggak. Menurut lu gimana nih? Ya. Hendy ini secara sepakat menurut gua kita semua sepakat. Iya. Ini tuh artis di GKJ Jatiasi. Betul. Iya, gua sepakat. Kenapa bisa gitu? Bentar. Artis dan mungkin ngartis. Dan mungkin ngartis ya. Iya. Oke, gue mau ngasih pembelaan. Ini video klarifikasi gue ya, teman-teman. Jadi gini. Nggak ada videonya, nggak ada. Oke. Coba gimana? Gini. Gimana tadi? Kalau menurut gue ya namanya pelayanan itu harus benar-benar ya tulus buat pelayanan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan seumpama orang mengapresiasi atau menganggap lu artis ya itu sebuah bonus.
Itu dari pandangan gue sendiri ya, karena selama ini gue ngerasa gue dimintain tolong untuk melakukan pelayanan ini. Gue ngerasa bisa, oke, gue jalanin, tapi emang niat gue adalah untuk pelayanan. Gue nggak ngeliatin orangnya, gue nggak ngeliatin macam-macamnya, gue nggak ngeliatin apanya. Tapi menurut gue bisa gue perbaiki. Misalkan ini ada kurang di sini, ini ada kurang di sini, gue akan memperbaiki itu. Menurut pandangan gue sendiri, itu masih opini gue sendiri. Tapi basic gue adalah ya memang pelayanan. Gue nggak peduli sebenarnya orang mau bilang gue artis atau apa atau enggak ya. Maksudnya lu tahu atau enggak gue ada di sini gitu, eksistensinya ada apa enggak. Tapi menurut gue ya gue ngelakuin aja gitu apa yang gue hanya melayani gitu. Ya kan, udah ngerti lu semua? Ngerti bang. Ngerti gue. Iya, jadi kalau gue pribadi sih emang gue buat pelayanan ya. Ini karena depan kamera nih. Ya gue jadi rada gimana gitu kan. Jaga gambar men, jaga image. Ya kan? Iya. Enggak. Serius. Jadi kalau gue sih selama ini ya gue pelayanan. Jadi gue nggak ngeliat apa-apanya, backgroundnya di band apa gitu. Tapi ya benar-benar hubungan gue sama Tuhan aja. Jadi kalau memang diapresiasi ya gue terima kasih sekali gitu dengan apa yang gue lakukan. Tapi sejahatnya, kasarnya gue nggak perlu terima kasih lu. Yang penting gue dapat berkat dari Tuhan. Asik. Amin saudara. Amin. Oke. Gue mau nanya nih. Iya, gue juga mau nanya deh. Oke, lu dulu deh. Ya, samaan. Oke, ada dulu. Gini, maksud gue kadang ini buat kita semua sih. Iya, buat kita. Kadang kita terbebani nggak sih dengan ya secara bukannya sombong, aduh kayak ngartis nih, gara-gara ngartis gue setiap ngomongin satu. Maksudnya kita kan termasuk kita kan termasuk pemuda yang cukup sering dimintain tolong, sering dimintain ide. Kadang kita terbebani nggak sih dengan hal yang kayak gitu? Kita ya, berarti kita semua ya? Iya, maksudnya satu-satu sih. Oh, kalau gue pribadi kadang soalnya ketika udah overload, maksud gue ketika dimintain tolong berarti udah termasuk bisa dibilang artis belum? Itu dulu deh. Kalau gue sih ngeliat dari ini sih, menurut gue dari potensi orang. Jadi kalau misalkan nih, gue mau bekerja tim dan menurut gue yang cocok adalah orangnya dia dengan kemampuan dia itu gitu. Ya gue pasti otomatis bakal nanya dia dulu nih. Dapat lu gimana nih? Ini bisa nggak gini? Gue minta tolong ke lu dulu nih gini. Karena emang potensi lu di situ. Betul. Ya jadi di situ nggak ngerti sebenarnya. Kalau iya nggak ngerti. Jadi masih wajar gitu. Dan kalaupun misalkan lu menolak itu juga sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu jadwal lu di luar kayak apa. Misalkan. Iya. Semuanya itu serba dari sukarela sebenarnya kalau kita pelayanan itu ya. Jadi kalau misalkan emang lu nggak rela ya lu udah nggak usah pelayanan. Ya karena lu nggak rela. Tapi di saat lu sudah sukarela memang buat Tuhan ya menurut gue ya lu all out aja di situ. Ketika sukarela, kedamaian tuh datang sendiri. Betul sekali Pak. Makanya kita harus sukarela aja. Mantep banget pernyataan Bapak. Oke. Berarti gue ya sekarang ya. Nah, gue punya pertanyaan nih sama Pascal nih. Secara psikologis gimana Kal? Nggak serius ini terakhir. Gue mau nanya itu doang. Sebenarnya tadi kayaknya udah dibahas dikit. Sebenarnya mau nanya Hendy, cuman Hendy kan sarjana teknik. Iya, nggak mungkin kan? Sarjana teknik yang tidak pernah memiliki teknik. Tidak ada kerjanya. Kal, ini terakhir kayaknya nih. Kan tadi lo bilang ngartis ini bisa jadi sadar, bisa jadi enggak gitu kan ya. Nah, kalau dia sebenarnya tidak sadar kalau dia ternyata dia seneng nih dipuji orang dan dia berlaku jadi ngartis. Nah, itu gimana tuh menurut lo tuh? Dan itu wadahnya gereja gitu, dan karena dia ngerasa kayaknya gue cuma diapresiasi di gereja deh. Tapi dia tidak sadar sebenarnya. Ini menurut dari pandangan sarjana psikolog yang baru saja. Dibawa-bawa sarjana beban jadinya. Ini pengetahuan lo aja, ya sepengetahuan lo aja. Iya buat pengetahuan aja sebenarnya gue pengen tahu. Kalau gue jawabnya sih karena ini bicara soal wajar atau enggak, kalau kita sebagai manusia dimanapun tempatnya yang namanya dipuji kita pasti suka gitu loh. Enggak juga. Iya benar. Iya pasti dong. Namanya lu pasti suka yang namanya ketika lu mendapatkan penghargaan positif. Iya. Betul. Dimanapun tempatnya. Nah, kalau misalnya kasus yang kita bawa ini kan emang kebetulan karena di gereja ya kan. Itu enggak. Yang dimana tempatnya lu harusnya tuh nggak boleh gitu loh. Lu fokus melayani Tuhan. Tapi kalau gue bicara selama kita masih manusia, kita masih butuh akan hal itu dan kita masih suka akan hal itu. Gitu loh. Dan
sayangnya namanya kita manusia, nggak semua orang punya kemampuan untuk sadar akan hal itu gitu. Oh. Nggak semua orang sadar. Mungkin kalau misalnya kayak Christian gini ya. Kalau Christian nih sadar, gue kadang-kadang ngerasa diri gue ngartis nih, atau gue ngerasa diri gue merasa dibutuhin banget gitu kan. Jadi gue merasa gimana gitu. Itu kan contohnya Mas Christian. Kalau kayak Christian ini, ya ini ibaratnya 1 banding 100 orang lah yang ibaratnya sadar gitu lah dirinya. Tapi ada 99 orang yang lain ibaratnya yang memang gak begitu sadar akan hal itu. Bahkan mungkin gak sadar sama sekali, mungkin denial, mungkin lain sebagainya gitu. Dan mungkin menurut sengaja. gua namanya mereka gak sadar gitu kan, kita gak bisa bilang apa-apa gitu loh. Ya kalau misalnya gua secara pribadi itu masih wajar. Selama itu tidak mengganggu kegiatan gereja secara keseluruhan. Iya, tidak mengganggu suasana. Tidak mengganggu suasana. Jangan sampai ketika lu ngartis, tiba-tiba lu pengen tampil mulu, jadi merubah, berkonflik sama. Oke, benar. Ya. Oh iya kan, karena gini, ini real case. Mungkin banyak ya, misalkan orang yang pengen kayak pelayanan puji-pujian. Persembahan pujian. Iya, kayak persembahan pujian. Jadi ini udah disusun sedemikian rupa, ditaruhnya sekian. Tapi nggak mau, gue udah latihan capek-capek nih. Terus masa gue ditaruh di akhir misalkan gitu, atau ditaruh di awal, ini nggak masuk nih di kita gitu. Anda ngomongin diri sendiri ya? Nggak pernah. Saya nggak pernah pelayan persembahan. Gak pernah persembahan pujian maksudnya. Jangan banyak kan kayak gitu ya. Iya, persembahan lu. Iya, tapi yang perlu digarisbawahi juga, setelah lu mendengar ini bukan berarti lu menutup potensi diri lu, jangan ngerasa diri lu ngartis sendiri. Ya kan? Jadi sebenarnya ngartis itu ya dari dalam diri sendiri aja ya. Jadi lu tetap bukain aja potensi lu apa, kalau misalkan untuk pelayanan segala macam ya lu all out juga di situ. Bukan berarti lu ngartis, tapi lu memang berpotensi di situ dan lu mau melayani dengan skill yang lu punya itu sudah talenta dari Tuhan yang lu mau keluarin di situ. Itu nggak masalah, itu bukan ngartis, ya kan? Benar nggak? Jangan sampai nutup, gue malah kebanyakan acara gue semua nih, gue ngartis nih kayaknya nggak usah dibantu deh gitu. Nggak, itu justru pelayanan lu hilang kalau menurut gue. Ya nggak sih? Oke, besok saya masuk pendeta. Terakhir. Apa Tadi gue closingnya Hendy. Mantep juga lu, Di. Setelah banyak episode dilalui. Baru satu, woi. Baru satu. Mohon maaf, baru satu. Oh iya, baru satu, Pak. Hendy terlihat lebih enjoy. Follow Instagram saya @andoro_hendy. Follow saya Dagang Yakult. Itu bukan gue ya? Bukan, Pak. Itu buat episode selanjutnya deh. Malah gue bocorin di sini. Ya. Spoiler. Oke, tadi ada terakhir apa deh? Iya, terakhir. Apa? Kan ada yang mau nanya. Ada yang pengen ngomong dari tadi. Iya. Sorry. Ini pertanyaan gue berarti ketika ini kan kita udah ngebahas ngartis terus nih. Maksudnya akan menimbulkan takutnya kalau di bayangan gue, takutnya ada yang menimbulkan dirinya itu jadi kayak gue segini aja deh, pada gue dikatain artis nanti. Nanggung gitu ya? Ya iya, nanggung gitu. Maksudnya menurut gue dari kita nih dari lu bertiga deh, dari pertanyaan gue, sikap kita itu untuk entah mengingatkan, atau sikap dalam diri kita tuh gimana? Dari lu dulu juga lah, menurut lu gimana? Dari lu dulu. berarti maksudnya orang lain yang begitu ya? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Atau dari kita sendiri gitu loh. Misalnya setelah gue sharing tadi tuh gue jadi gue pelan-pelan aja deh, nggak usah terlalu banyak tingkah gitu ya. Oke. Kalau lu sendiri gimana atas pertanyaan lu? Lu ngelempar jawab dulu, enak aja lu. Kalau gue sih lebih ke gue pengen mengendalikan ego gue berarti, karena itu kan dari ego ya berarti. Ya bisa jadi. Oh gitu. Ya paling kalau dari gue, gunanya sendiri, jawab sendiri. Iya nggak apa-apa dong. Kan menurut lu. Kalau menurut gue sih mungkin harus diatur dari ego. Kalau dari kasus gue berarti gue harus menghargai pendapat yang lain, untuk mencoba menahan ego gue, untuk memberi ruang yang lain, misalnya memberi pendapat atau apa, ya sok lah dijalanin dulu. Misalnya emang menurut gue kurang pas ya, baik-baik lah diomongin.
siapa tahu kan jadi ada ide baru bukan? Iya, Betul. Semua berawal dari diomongin aja dulu. Yoi, masuk lagi. Masuk terus. Terus, kalau dari yang lain ada nggak? Dari Hendy gimana Hendy? Gua kayaknya nggak ada deh. Gue kayaknya nggak ada deh. Jangan gitu dong. Kalau dari gue sih ya kurang lebih mungkin sama kayak yang tadi ya. Justru menurut gue adalah lu ngartis kalau lu punya potensi tapi lu nggak keluarin. Itu lu ngartis lu. Kenapa? Ya karena menurut gue ini lu ini dari gue pribadi sih, maksudnya kayak lu berpelayanan, lu udah tahu lu punya talenta itu tapi lu nggak ngebantuin orang, ya lu kayak sombong aja gitu kayak. Itu justru ngartis tuh menurut gue. Kayak artis sombong banget. 10 talenta. Iya. Bisa. Menurut gue gitu. Jadi kalau lu punya talenta ya lu keluarin aja dulu. Kalau misalkan orang belum tahu mungkin lu bisa kasih tahu, gue bisa bantuin ini, bisa ini. Itu justru lebih humble banget sih kalau menurut gue. Itu wah gila sih, itu keren banget. Itu sebenarnya jadi kenapa orang bisa ngartis karena ketika ya itu malu-malu itu loh, dia mengeluarin talenta potensinya nggak mau dikeluarin banyak. Akhirnya yang orang yang terlalu sering ngasih ide, akhirnya oh ya udahlah ide gue paling sering diterima. Iya benar-benar. Karena kadang-kadang juga dari orang-orang yang kita anggap ngartis, kalau dipikir-pikir lagi ya memang karena yang lain tuh nggak ada yang mau, bukan karena dia yang berkoar-koar segala macam pengen ngartis, tapi yang lainnya nggak ada yang mau. Itu juga jadi salah satu faktor kan. Ya itu aja lah. Kalau menurut lu gimana Kal? Kalau gua sih yang harus kita lakukan. Kalau yang harus kita lakukan pertama sih kita harus kayak lebih mawas diri aja sih. Mungkin kalau yang tadi Mas Hendy bilang bener tuh. Lu manggil gua Christian Hendy lebih muda dari gue. Oh ini lebih muda. Oh iya cuma setahun kita ya. Aduh Pak, mohon maaf. Nggak apa. Positive thinking, mukanya lebih tua. Waduh. Ini. Nah, kalau aduh, balik lagi. Gimana? Nah, kalau lebih mawas diri sih, mungkin ada orang yang memiliki talenta macam-macam gitu kan, ada yang talenta. Yang dibilang sama Hendy benar, kita keluarkan semaksimal mungkin talenta kita, tapi ingat kita di gereja ini kan gak cuma kita sendiri gitu loh. Lu boleh ya namanya lu pengen show off ya udahlah show off, cuman jangan sampai hal itu mengganggu pelayanan bersama-sama dengan orang lain itu satu. Terus yang kedua sih lebih sering ya itu kayak kalau misalnya lu udah merasa nih ide gue lebih sering gitu loh dipakai gara-gara orang lain nggak mau. Nah cobalah gitu loh cari ya kayak ada nggak sih regenerasinya atau ada nggak sih orang-orang lain yang kira-kira berpotensi. Emang ya gue tahu yang namanya ngajakin orang untuk pelayanan susah, bahkan gue sendiri diajakin gue susah banget itu kan. Nah cuma ya mulailah dari hal-hal kecil. Gue bisa ikut ya kayak begini-gini ini dimulainya dari hal-hal kecil juga gitu. Tidak ada kegiatan di rumah. Ya betul banget Bapak. Ada dong kegiatan ngapung. Tapi bentar, gue jadi keinget. Kalau menurut gue berarti lu show off boleh, tapi jangan lu berharap dapat imbalan dari jemaat. Jangan sampai lu berharap lu show off untuk mendapatkan tepuk tangan dari jemaat. Karena di saat lu mengharapkan itu berarti lu salah. Pelayanan lu itu udah gagal. Anda sudah melewati saya, Anda. Itu kesimpulan saya. Oh gitu ya, nggak tahu Pak. Itu masuknya di otak gue. Jadi ya lu kalau mau show off ya boleh, tapi show off lu adalah buat Tuhan karena lu harus memberikan yang terbaik. Tapi jangan sampai lu mengharapkan tepuk tangan dari jemaat. Berarti pelayanan lu udah salah. Keren. Itu saya yang harusnya ngomong. Itu di kepala saya udah di ujung gitu. Ya udah lu ada yang mau diomongin nggak berarti Ji? Nggak ada. Emosi nggak ada. Udah diomongin sama Hendy. Oh gitu berarti. Kalau begitu kayak udah cukup deh episode kali ini. Itulah segelintingan komen-komen dari kami para pemuda labil yang banyak dosa juga gitu ya. Bener. Jadi jangan anggap kita ini benar semua, enggak. Ya, buat teman-teman di luar sana juga yang punya pendapat lain sama kita mungkin bisa komen. Komen di bawah. Komen di bawah. Di kolom komen ya. Kolom komennya YouTube kita ya. Kita kolom komen bilang di kolom komen tapi komennya dinonaktifkan. Yang ini gue nyalain. Enggak, ini nyala. Nonaktifkan sama. Pantesan kita. Gitu. Ya udah ya pokoknya. Oke. Buat temen-temen ya gitu dah.
Closing Di. Oke, mungkin dari kita sudah banyak banget ya pembahasan untuk hari ini udah Benar. terlalu banyak mungkin. Oke, jadi seperti biasa aku Hyun Bin. Saya Raul Lemos. Saya Bertrand Peto. Saya Deddy Corbusier. Waduh, ya kita pamit undur diri. Jesus bless. Dadah. Dadah. Eh.